Baik semua, pada sesi kedua ini kita akan melanjutkan materi kita pembuatan model di Laravel. Apa itu model? Model itu merupakan sebuah kelas yang ada di pemrograman atau pattern pemrograman untuk mengobjekkan bentuk dari database ya. Jadi tentu saja database dan program ini dua hal yang sebenarnya berbeda, dan bagaimana di program kita dapat mengontrol isi yang ada di database. Untuk memudahkannya maka kita bisa menggunakan model. Baik, bagaimana cara membuat model di Laravel? Kita akan lebih banyak menggunakan terminal. Baik, pada praktikum kita ini kita menggunakan PHP Storm sebagai text editor yang akan sering kita gunakan di sini ya. Karena di sini ada fitur terminal yang cukup powerful yang bisa bermanfaat untuk membantu pekerjaan kita di Laravel. Oke, tentu saja sebelum ini kalian sudah harus selesai meng-create project di Laravel pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk masuk ke sini kalian bisa lihat di PHP Storm itu ada di bawah, di sini ada terminal. Ya. Oke, bagaimana cara memulainya? Untuk membuat model kita ketikkan PHP Artisan. Jadi pastikan di sini path dari command prompt kita berada di project kita, yaitu WP3 projectku seperti ini. Oke. Nah, di sini Artisan karena di sini ada aplikasi Artisan ya, PHP yang kita bisa gunakan untuk mengenerate semua fitur-fitur yang ada di Laravel. Nah, untuk mengetahui apa saja perintah-perintah yang bisa dikenal di Artisan, kita bisa klik seperti ini, enter ya. Dia akan muncul beberapa perintah-perintah yang bisa kita gunakan untuk di Artisan ini. Oke, di sini ada keterangannya, komennya, action dan argumen. Di sini actionnya, di sini ada argumennya. Oke. Ya, yang kita akan buat adalah model. Di sini ada make model ya. Contohnya di sini create a new elegant model class. Oke, sekarang kita coba buat Artisan model. Make model seperti ini ya. Kita kasih namanya misalnya adalah anggota seperti ini. Kita buat besar anggota. Oke, nanti akan muncul di bagian app ya. Itu muncul seperti ini. Nah, di sini tentunya munculnya di luar. Tentu kalau nanti akan banyak tabelnya, akan banyak modelnya, tentu ini akan sangat kotor sekali ya. Kita buat program itu bukan hanya sekedar yang penting jalan, tapi bagaimana memanajemen file agar susunan atau file-file yang ada di source kita akan lebih bersih gitu ya. Oke, kita akan letakkan di dalam folder model. Kita hapus dulu. Jadi cara membuatnya, tambahkan model seperti ini, garis miring anggota begini. Nah, nanti kalau kita cek lagi, klik di app-nya, nanti akan muncul file folder model, di dalamnya ada file anggota begini. Oke, ini cara membuat satu model untuk satu table. Nah, sekarang kita lihat di database kita. Di sini kita ada punya 4 table contohnya. Nah, masing-masing table ini kita akan buatkan masing-masing tabel kita harus buatkan masing-masing model. Berarti ada 4 model yang akan kita buat di sini. Oke, model anggota sudah, kita akan buat yang kedua adalah pengguna. Kemudian transaksi, kemudian buku. Oke, jadi kita lihat di sini anggota, buku, pengguna, dan transaksi. Anggota, buku, pengguna, dan transaksi. Nah, pada dasarnya di Laravel dia akan lakukan auto mapping, yaitu menyamakan isi dari variabel-variabel, isi dari field-field yang ada di tabel tersebut. Dan tentu saja nama tabelnya akan mengikuti dari nama model. Contoh di sini anggota, tentu dia akan masuk ke tabel anggota. Tapi persoalannya adalah di database kita gunakan ada prefix tb underscore. Nah, prefix ini yang tentu tidak dapat diotomasi di Laravel, maka kita harus definisikan tambahan di masing-masing model ini. Kita berikan seperti ini, table ya, protected table, kita kasih nama tb anggota. Jadi tb anggota ini harus samakan dengan nama tabel yang ada di database sesungguhnya. Oke, seperti ini contohnya. Nah, kedua, di Laravel ini juga harus punya datetime stamp ya. Jadi untuk ada dt created, ada dt update. Secara default di Laravel itu harus ada untuk mencatat kapan data itu diciptakan, kapan data itu diupdate. Nah, sementara
project yang kita buat di sini contohnya database kita tidak memiliki date create dan date update seperti ini, anggota tidak ada ya, di transaksi tidak ada, dan di buku juga tidak ada date time created and date update. Maka di sini kita tambahkan definisi date created constanta created at ya, ini kita nulkan. Ini wajib ya. Jadi supaya saat nanti kita menambahkan data atau mengupdate data, Laravel tidak membuat pencatatan jam dan waktu kapan data itu dibuat dan kapan data itu dapat diupdate. Nah, jadi setiap tabel atau setiap model yang barusan kita buat tadi kita definisikan seperti ini. Ya. Oke, kita copy paste saja begini, kita ganti nama TB buku jadi ya, pengguna begitu juga. Jangan lupa disimpan. Jadi di sini juga pengguna. Oke, begini kita simpan ya. Oke, dan begitu juga transaksi ya. Baik, sampai di sini kita udah selesai pembuatan modelnya. Jadi langkah yang kedua ini kita sudah selesai membuatnya. Nah, sekarang yang ketiga akan kita lanjutkan di video berikutnya. Untuk itu selalu dicoba dulu ya, dibuat dan kemudian nanti langkah terakhirnya kita akan lakukan testing ya. Jadi menguji coba semua model controller root yang sudah kita nanti buat